Anggaran bingkai foto Prabowo Gibran mencapai 4 miliar sekian. Kemensos RI panen kritik. Nah, menurut lu gimana guys? Apakah benar kalau foto presiden dan wakilnya itu benar-benar bisa meningkatkan nasionalisme murid-murid? Apakah itu ngaruh? Nah, lu jawab dulu deh sendiri deh, ya. Tulis di kolom komentar. Dan 4 miliar ini menurut lu ini anggaran wajar apa enggak? Apakah hal ini anggarannya bisa dipakai untuk yang lain? Ya, gue juga baca tadi kalau nggak salah ya, ada 342.000 rupiah per lambang burung Garuda. Nah kalau yang itu gue setuju. Cuma kalau yang ini, gue juga bingung gitu maksudnya. Apakah benar-benar ada research-nya, ada papernya, sampai foto Prabowo Gibran tuh, atau presiden sama wapresnya harus ada di setiap kelas. Gue dulu kuliah di luar, nggak ada foto presiden sama wapresnya di luar. Gitu. Jadi nggak tahu apakah ini bisa meningkatkan nasionalisme. If yes, please go ahead. Gitu. Kalau enggak, mungkin bisa dianggarkan ke yang lain. Lo orang setuju apa enggak? Tulis di kolom komentar ya. BGN lagi-lagi langgar aturannya sendiri. Yang lebih menarik lagi adalah BGN sendiri menandatangani kerjasama dengan Danone. Kita tahu banget Danone itu adalah salah satu perusahaan susu formula. Dan akhirnya karena penandatanganan tersebut, ini juga tadi yang sudah dikeluarkan oleh CISDI, maka BGN sendiri melanggar undang-undang yang kita buat, peraturan pemerintah. Kenapa ini melanggar? Karena kerjasama tersebut berujung pada masuknya produk formula, biskuit balita, dan susu formula lanjutan ke dalam paket MBG, yang mana ini sangat bertentangan dengan peraturan pemerintah nomor 33 tahun 2012 tentang pemberian ASI eksklusif, yang melarang keras mempromosikan susu formula kepada bayi dan anak di bawah 2 tahun melalui fasilitas kesehatan maupun program pemerintah. Dengan BGN mendistribusikan produk Danone lewat MBG, negara secara tidak langsung hanya menjadi alat promosi, yang tentu sangat melanggar regulasi yang dibuat pemerintah sendiri. Susu formula sangat tidak direkomendasikan oleh WHO, UNICEF, bahkan Kemenkes RI itu sendiri, terutama untuk anak yang sudah bisa mengonsumsi makanan padat, karena secara ilmiah tidak memberikan manfaat tambahan dibanding makanan lokal bergizi, dan justru hanya akan merusak kebiasaan anak makan makanan yang sehat. Gimana nih Pak? Kok jadi harus kita yang was-was? Kalau tidak suka sama Prabowo, silakan 2029 bertarung. Kita semua paham, rakyat kita butuh pekerjaan. Tapi kalau kita teriak, kita mencela, menghardik, ya, nggak akan tercipta. Saya buktikan kepada saudara, Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia, saya telah menghasilkan sekarang 1 juta lapangan kerja, hanya dari MBG. Lain kali kalau kita nanti mau pilih pasangan, jodoh, cari pemimpin, RT, RW, atau apapun lah, nggak usah yang aki-aki, nggak usah yang tua-tua, ya. Kalau yang tua-tua gini baperan, sensitif, tuh dia orang sekitarnya bilang jangan kasih berita yang akurat, yang benar, takut nanti bapak pusing, bapak sakit. Kalau nggak mau pusing, nggak mau sakit, nggak mau mikir, nggak usah jadi pemimpin. Inilah kita salah pilih aki-aki jadi pemimpin, ya kayak gini lah, ya kan? Maunya senang-senang, maunya joget-joget, asal bunyi, ngomong pelin-pelan, hari ini A, besok B, berubah-berubah. Mau dibawa kemana negara ini? Mau dibawa kemana? Mau jadi apa? Kita kasih masukan yang positif, dibilang kita nyinyir, mengkritik. Ini akibat aki-aki jadi pemimpin, baperan, ya. Kita kasih masukan positif bahwa program ini nggak benar, nggak tepat sasaran, ya, sangat merugikan negara dan rakyat. Tapi dia tetap merasa itu paling hebat. Karena apa? Dia hanya mendengar cerita dari orang sekitarnya, tanpa dia mendengar langsung dari cerita rakyat, gitu loh. Nanti kalau datang bapernya, udah dia usir orang, udah sana pergi, kabur aja. Ini contoh pemimpin yang baik. Iya, Nyai kalau mau cari jodoh nggak mau orang-orang model gini nih, ya. Apalagi yang tua-tua baperan gini, males banget Nyai kalau cari jodoh baperan, apa-apa maunya kita seneng-senengin. Kalau mau jadi seorang leadership, pemimpin apa memimpin negara atau memimpin rumah tangga, ya harus mau pusing. Kalau nggak mau pusing, nggak usah jadi pemimpin. Apalagi mau jadi mimpin hati Nyai. Hah, nggak laku model-model kayak gini buat Nyai, ya kan? Baperan. Anggaran pendidikan dipakai buat dana MBG. Buka mata kalian, tahun 2026 ini anggaran makan bergizi gratis bengkak jadi 335 triliun. Dan gokilnya, hampir separuh duit itu dicomot langsung dari kantong anggaran pendidikan.
Ibaratnya, duit yang harusnya buat mencerdaskan bangsa, malah ludes dipakai buat urusan perut semata. Kalau anggaran pendidikan murni dari APBN dipangkas, sampai sisa 11%-an doang, ya pantas aja guru honorer sampai dosen pada ngamuk dan gugat ke Mahkamah Konstitusi. Di saat kita teriak UKT mahal, dan banyak gedung sekolah yang mau roboh, anggarannya malah digeser buat program yang harusnya masuk pos kesehatan atau sosial. Ini mau bangun masa depan Indonesia emas, atau lagi mainin akal-akalan statistik biar kelihatan taat konstitusi, tapi malah bikin pendidikan kita makin degradasi. Pemerintah bilang kalau gizi itu investasi buat mutusin rantai stunting, biar anak-anak bisa konsentrasi belajar. Katanya fasilitas sekolah bagus pun gak guna kalau siswanya kelaparan dan gizinya buruk. Artinya tujuannya emang mulia buat bangun SDM, tapi masalahnya kenapa harus numpang di anggaran pendidikan? Jadi intinya masalahnya bukan di makanannya, tapi Dari mana duitnya? menurut kalian mending anggaran MBG ini dipisah total dari dana pendidikan, atau kalian setuju-setuju aja pendidikan dikorbankan demi MBG? Coba adu argumen di kolom komentar. Basi atau gimana Mbak? Dagingnya nggak basi Bapak, mungkin dari pengolahannya mungkin, atau dari waktu bahan datangnya, bukan dari basi, karena saat kita terima dagingnya sudah bagus. Karena memang daging itu kan bahan yang sangat riskan banget gitu Pak, gitu. Gimana Mbak? Sudah sesuai gitu, kalau semua sudah sesuai. Jadi kan namanya daging ada masa ininya, karena kita pakai daging slice juga, karena sebelumnya kita juga sudah pernah pakai olahan daging. Mbak, yang pengelola dapur MBG ya, daging itu nggak pernah ada masalah ya. Jadi jangan dioper ke masalah. Kalau lu belinya bener ya, gua puluhan tahun dagang sate pakai daging ya, beli di pasar. Proses pasar itu ya, kalau lu beli di pasar nih ya, pedagang di pasar katanya MBBG itu nyasarnya di bawah. Oke ya, gua percaya itu ya, katanya buat para di bawah, beli daging di bawah, pasar di bawah. Kalau orang di bawah itu nggak akan dia pegang banyak-banyak daging, dia pedagang daging pemotong. Jadi dia pesan ke tukang potong, beli, potong malam nih jam 7 jam 8 nih, yang setahu gua ya, semua ya, yang gua pengalaman gua ya, dari pasar ya, dipotong mungkin sore jam 5 apa jam 6 lah dipotong, sampai pasar itu jam 11 sampai jam 12 malam. Itu daging masih fresh, semua ada ya, kepala sapinya, kakinya, segala macam ya, termasuk ayam ya, semua ya. Ini barang fresh gitu. Kalau barang fresh sampai besokannya itu masih oke, bukan riskan gitu. Lu jangan nyalain tukang daging, jangan nyalain pedaging ya. Lu beli daging itu di mana? Kalau lu beli di tempat, mungkin lu beli yang frozen, yang cari yang murah nih, beli frozen nih, yang kira-kira yang bekas udah lama punya dagingnya, kita nggak tahu. Itu mungkin impor ya, daging impor yang lu beli gitu, pengen nyari murah gitu loh. Apa lu mau jadi daging sapi tiren gitu, mati kemarin, itu bisa. Jadi jangan daging. Menurut gua itu pengelolaan dapur lu. Ini program brengsek menurut gua. Ngabisin duit negara 1 hari 1 triliun. Ekonomi nyungsep. Mutarnya di mereka-mereka aja nih, petinggi-petingginya. Makanya kalau dia bilang orang dia di bawah, bohong. Kalau dia di bawah nggak mungkin terjadi seperti itu. Karena yang tadi gue jelasin. Karena gue pemain apa? Gue pemain sate. Nih lihat nih tempat gue. Ya, ini tempat gue nih. Gue dagang sate nih. Nuh, sate Marangi, ya kan? Sate ayam semua. Nggak pernah ada kasus sakit perut. Orang makan di sini muncul. Ya, ingat ya Pak. Ya ingat ya Bu. Jangan nyalain para pedaging ya. Anggaplah itu kayak seperti kamu tuh nyalain pedaging yang daging di pasar itu kan nyangkut ke situ. Ya. Program nyungsep ini. Ya. Udah ngeluarin duit banyak dari negara, ngutang. Terus ditambah lagi anak bukannya yang ini beres programnya begini, malah orang keracunan coba. Nyalain lagi para pedaging. Aduh. Rusak. Ya, ekonomi juga udah rusak. Ekonomi nggak bukan membaik loh sekarang, memburuk. Itu kalau di gue pedagang Puncak, kemarin keluar berita, kecamatannya pun teriak, kecamatan Pengamendung ya, karena banyak resto-resto dan villa yang tutup. Karena pengunjung yang mungkin harga BBM naik, yang orang kayanya tidak naik ke atas gitu loh. Nah, mereka masih ngerem-ngerem ya. Ya, ngeliat begini miris Indonesia. Ya. Konoha miris. Ya, salam cuan aja lah.
atau salam boncos ya.